Ya, seperti yang kita ketahui, Blitzkrieg atau taktik perang kilat digadang-gadang sebagai sebuah strategi revolusioner yang dihasilkan Jerman pada awal Perang Dunia Kedua. Taktik ini dianggap sebagai sebuah tonggak sejarah di mana perang sebelumnya yang mengandalkan tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin. Blitzkrieg juga dianggap merevolusi jalannya perang yang dahulu lama dan berlarut-larut menjadi perang yang cepat dan mobile. Cara perang yang baru ini digunakan untuk menghindari perang parit yang statis, seperti perang yang terjadi pada Perang Dunia Pertama di sepanjang front barat. Taktik perang yang dianggap terlalu memakan banyak korban dan tidak inovatif. Mengapa Blitzkrieg yang dilancarkan Jerman akhirnya gagal memenangkan Perang Dunia Kedua? Apa yang salah dengan taktik tersebut? Oke, baik, mari kita bahas. Yang pertama, membutuhkan minyak yang banyak. Kendaraan bermotor pada umumnya membutuhkan minyak agar ia dapat bergerak. Namun kendaraan bermotor dengan ukuran tonase yang berat juga membutuhkan lebih banyak minyak lagi. Legiun-legiun Panzer Jerman sangatlah haus akan minyak, dan minyak ini tidak dapat diproduksi di dalam negeri Jerman. Ia membutuhkan impor dari negara-negara lain. Selama masa damai, Jerman melakukan impor besar-besaran minyak. Ia bahkan mengimpor dari negara yang merupakan rival dan nantinya menjadi musuh terbesarnya. Siapa lagi kalau bukan Uni Soviet. Namun ketika perang pecah, secara otomatis sumber utama minyak Jerman terputus. Ia harus mengandalkan cadangan minyak yang telah ia tumpuk selama berapa tahun. Hasil refineri batubara atau rampasan perang dari negara yang berhasil ia taklukkan. Namun pada akhirnya cadangan minyak Jerman tidaklah cukup untuk menghadapi perang yang berkelanjutan seperti di Rusia. Dalam Battle of Bulge tahun 1944, kekurangan minyak amat terasa bagi divisi-divisi Jerman. Saking kritisnya, bahkan salah satu objektif dari operasi serangan itu adalah merampas kilang-kilang minyak sekutu di Belgia. Sayangnya tujuan dari operasi itu gagal, dan beberapa kendaraan tempur Jerman bahkan harus ditinggal begitu saja di jalanan. Yang kedua adalah divisi bermotor hanya sebagian kecil dari pasukan Jerman. Blitzkrieg membutuhkan koordinasi antara divisi-divisi yang ada di dalam tubuh angkatan bersenjata, baik itu di darat, udara, dan mungkin juga di laut. Di dalam angkatan darat, sebagian besar tentara Jerman masih terdiri dari infanteri, dibandingkan dengan divisi panzer dan divisi bermotor lainnya. Divisi infanteri mempunyai mobilitas yang sangat terbatas, dan keterbatasan ini sangatlah terasa pada operasi Barbarossa. Infanteri yang masih mempunyai keterbatasan dalam mobilitas itu jauh tertinggal dari kawan-kawannya di divisi bermotor. Akibatnya sayap kanan maupun kiri dari sebuah ofensif sangatlah rawan untuk ditembus. Dalam pertempuran Moskwa, Soviet rupanya tahu akan kelemahan Jerman ini. Mereka dengan cepat mengalokasikan pasukan cadangannya di Siberia untuk menjebol pertahanan Jerman. Divisi bermotor memang membutuhkan lebih banyak alokasi sumber daya dibandingkan divisi infanteri biasa. Dari segi pembuatan peralatan, suplai yang harus dipenuhi, spare part, minyak, dan juga pelatihan semuanya menguras tenaga Jerman. Barangkali tidak mungkin jika membuat seluruh divisi-divisi Angkatan Darat Jerman menjadi mekanis. Bahkan membuat setengah dari total divisi menjadi mekanis saja tidaklah mungkin. Perbedaan mencolok itulah yang nantinya akan menghambat operasi di medan pertempuran luas seperti Rusia. Lalu alasan ketiga adalah salah perhitungan kekuatan musuh. Di awal-awal perang, Jerman boleh berbangga dengan doktrin mobilitas pasukan mereka. Negara-negara seperti Polandia dan Prancis memang belum terlalu mengandalkan pasukan mekanik mereka. Prancis misalnya malah menghabiskan uangnya untuk pertahanan statis di perbatasan Jerman, benteng Maginot Line,
yang terdiri dari bunker-bunker dan terowongan bawah tanah itu nantinya terbukti tak berguna. Berbeda dengan Prancis, Uni Soviet melihat potensi pasukan mekanik dalam waktu yang cukup lama. Pada tahap awal operasi Barbarossa, negara sosialis itu bahkan mempunyai lebih dari 10.000 tank berbagai jenis. Jumlah tersebut 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Jerman. Beberapa jenis tank Soviet seperti KV-1 dan KV-2 mempunyai kualitas jauh lebih superior daripada tank-tank Jerman. Produksi tank Soviet juga tidak sedikit. Mereka mampu menghasilkan kurang lebih 500 tank dalam sebulan. Jelas dari sini Jerman tidak mempunyai keunggulan signifikan. Satu-satunya keunggulan Jerman dibandingkan Soviet hanyalah tingkat pengalaman dan training dari para perwiranya. Yang keempat, karena taktik yang tidak sinkron. Masih berhubungan dengan operasi Barbarossa, Angkatan bersenjata Jerman bersama dengan Hitler tidak mampu memutuskan fokus dari operasi militer mereka. Dari awal saja fokus serangan sudah terbagi menjadi 3. Utara dengan tujuan Leningrad, tengah dengan tujuan Moskow, dan selatan dengan tujuan Ukraina. Terbaginya 3 titik fokus ini berarti terbaginya juga konsentrasi pasukan Jerman di front yang berakibat juga terbaginya daya serang pasukan Jerman. Dibandingkan dengan operasi Barbarossa, operasi Fall Gelb misalnya mempunyai fokus yang lebih jelas. Di dalam operasi invasi ke Perancis itu, pasukan Jerman memang terbagi menjadi 2. Namun fokus dari kedua tentara itu tetap satu, mengurung tentara Inggris dan Perancis di sekitar wilayah Calais atau akhirnya di Dunkirk. Operasi Polandia juga mempunyai tujuan yang jelas, di mana lokasi musuh yang akan diserang dan mana konsentrasi pasukan yang akan diabaikan. Kelemahan yang kelima adalah kode rahasia Jerman jebol. Salah satu kunci penting dalam serangan gerak cepat Blitzkrieg adalah elemen kejutnya. Dengan menggunakan kode-kode rahasia, Jerman mampu merahasiakan titik-titik utama serangannya di awal perang. Namun semenjak tanggal 9 Juli 1941, kode rahasia Jerman yang disebut dengan Enigma ternyata bocor. Dan lebih parahnya lagi, Jerman tidak tahu akan hal ini. Tanpa elemen kejut, pusat konsentrasi pasukan mekanis Jerman tidak banyak mempunyai keuntungan. Kita ambil contoh dalam pertempuran Kursk, di mana Soviet sudah mengetahui jika Jerman akan menyerang wilayah itu. Mereka dengan sistematis membombardir pusat-pusat konsentrasi pasukan dan logistik di sekitar Kursk. Pertahanan yang kokoh pun dibangun dalam skala yang luar biasa besar. Ketika Jerman mulai menyerang pertahanan di Kursk, seharusnya mereka sadar jika tidak mungkin Soviet dapat membuat pertahanan sedetail dan sekokoh itu tanpa bocornya rahasia rencana serangan. Namun apa boleh dikata, hingga akhir perang, Jerman tidak berusaha mengganti kode rahasia militernya. Sebuah blunder yang nantinya benar-benar fatal. Tentang ini, bagaimana menurut kalian, coy?